Shalom, puji Tuhan hari ini kita bisa sama-sama berdoa, memuji, menyembah. Saya merasakan hadirat Allah yang begitu kuat saudaraku di tempat ini dan menjamah setiap kita. Saudaraku yang Kristus, hari ini saya akan bahas mengenai kisah Daud saudaraku yang terambil dari 1 Tawarik pasal 14 ayat 8 sampai ayat yang ke-17 saudaraku. 1 Tawarik, saya ingin ajak ibu bapak saudara membaca ayat yang ke-14 saudara. Pasal 14 ayat 8 sampai ayat yang ke-17, perikopnya itu berjudul Daud memukul kalah orang Filistin. Dari ayat 8-17 ini kita akan pelajari saudara, ada beberapa prinsip-prinsip kemenangan. Saudaraku, hidup yang berkemenangan. Saya kasih judul khotbah saya, 5 prinsip hidup berkemenangan. Saudara, kalau kita diselamatkan karena kita percaya kepada Tuhan Yesus. Katakan amin saudara. Tetapi kita bisa hidup berkemenangan kalau kita hidup berdasarkan prinsip-prinsip yang diajarkan oleh Alkitab. Prinsip-prinsip yang diajarkan oleh firman Tuhan, oleh Tuhan sendiri. Mari kita akan belajar saudara, prinsip-prinsip ini penting, ya kan? Yang saudara saya pegang dalam hidup kita, yang kita bisa pelajari dari Alkitab, ya, ayat 8 sampai 17. Nah, saya ingin saudara, ya nanti selesai daripada saudara mengikuti daripada Menara Doa Online ini, coba saudara cari waktu, baca berulang kali perikop ini. 1 Tawarik 14 ayat 8 sampai 17 ini tentang Daud memukul kalah orang Filistin. Saya ingin saudara kita ini semua yang rutin berada di Menara Doa, ya, kita tuh punya menjadi orang-orang yang memang berakar itu kita nyerap banget yang namanya firman Tuhan. Ya, kita renung, kita mikirin firman sampai kita dapetin, oh untuk aku tuh apa dari kata ini. Saudara, jangan baca hanya untuk baca, jangan baca asal sekali lewat. Saudara hanya tahu, tapi saudara kalau bisa dapat insight-nya, dapat oh gitu ya, oh. Nah, kalau ini bisa dapat saudara, ini penting banget. Kenapa? Kalau kita kena apa-apa, kita ada apa-apa, sesuatu dalam hidup kita, Roh Kudus tuh akan memunculkan firman-firman yang jadi apa? Sudah jadi pendalaman, menjadi pengertian. Saudara, yang kita ulang, kita renungkan, kita pikirkan, firman inilah yang akan keluar. Dan ini yang membuat kita punya iman. Tuhan pasti tolong, di situ mujizat terjadi. Saya bisa ngerti ya sini ya, katakan amin. Ya, kita akan lihat, kita akan baca sama-sama. Yuk, 1, 2, 3. Ketika didengarnya orang Filistin, yaitu Daud, telah diurapi menjadi raja atas seluruh Israel. Ketika orang Filistin dengar, Daud telah diurapi menjadi raja atas seluruh orang Israel. Apa saudara? Maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Perhatikan saudaraku. Ketika Daud diangkat jadi raja, muncul musuh. Saudaraku. Jadi makanya saudara, kita nih hidup. Ya seringkali istri saya ngomong, kita tuh gak usah ngomong-ngomong, kita nih sukses, diberkati, kita hebat. Saudaraku ya. Ya kan gak usah ngomong-ngomong, ya kan orang tahu aja. Ini bisa jadi kalau orang yang punya hati iri, cemburu, nah itu. Ini Filistin ini yang selalu cemburu dan iri, itu lambang spirit cemburu dan iri. Nah saudara, tetapi kita tahu yang paling penting dalam hidup kita itu adalah apa? Kemarin kita bahas yang hari Sabtu ya, tentang sindrom anak sulung, ya, tentang iri hati ini. Nah hari ini saudara, saya ingin ajak untuk kita gimana ngatasinya. Setiap kita pasti punya iri hati lah. Kita kadang-kadang, apalagi tuh orang yang kita tidak suka. Saudara, kita kalau orang kita tidak suka, saudara, kita pasti juga tidak suka kalau dia sukses. Kalau kita mau jujur, kita suka kalau dia gagal. Itu sifat. Ya saudara, yang di dalam maupun di luar. Nah disinilah peperangan yang sebenarnya dalam hidup kita saudara. Saya percaya yang namanya sakit, yang namanya masalah keuangan, masalah apapun yang di luar kita. Saudara, saya percaya kalau hati kita ini benar di hadapan Tuhan, dengan mudah
Tuhan bisa pakai masalah itu. Untuk apa saudara? Memurnikan kita, mempromosikan kita. Nanti kita lihat saudaraku. Ya saudara, bagaimana Tuhan membuat Daud menjadi termasyur dan ditakuti oleh banyak orang. Karena adanya orang Filistin. Karena dia taklukkan Filistin. Filistin itu lambang daripada spirit apa? Iri hati. Ketika Ishak, anak daripada Abraham, saudara, kita tahu menggali sumur dan keluar air. Orang Filistin cemburu karena mereka kena kelaparan, mereka ngalami kekeringan. Ishak kaya, Ishak banyak air sumur. Mereka cemburu, lalu mereka ambil sumur itu. Ishak nggak mau ribut, dia gali lagi. Saudara lihat di sini, peperangan dalam hidup kita sebenarnya bukan soal sakit, bukan soal keuangan. Soal apa? Itu memang itu musuh kita juga. Tetapi yang paling dalam adalah apa saudara? Ketika di sini menyelinap pelan-pelan. Yang namanya apa? Roh apa? Iri hati. Kita akan lihat di sini saudara. Lalu apa? Tetapi Daud mendengar hal itu. Lalu majulah ia menghadapi mereka orang Filistin. Ayat 9, ketika orang Filistin itu datang dan mengadakan penyerbuan di lembah Refaim, bertanyalah Daud kepada Allah, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Dan akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab, majulah, aku akan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu. Daud tanya sama Tuhan. Dia hadapi, dia tanya dulu sama Tuhan. Sebelum dia melangkah. Tuhan bilang, aku serahkan. Udah serahkan belum? Ya belum. Tuhan yang janji. Hidup tuh kalau ada janji Tuhan atas satu perkara, satu masalah yang kita hadapi, itu aman. Kalau dia kasih janji, kita melangkah, dia kasih strategi selanjutnya saudara. Habis janji, kita melangkah, strategi. Saudara, setelah kita dapat strateginya, itu kemenangan yang ajaib itu terjadi. Kita akan lihat di sini saudara, ya kan? Tuhan menjawab, majulah. Lalu majulah ia ke Baal Perasim dan Daud memukul mereka kalah di sana. Ya, langsung kalah kan? Menang, langsung dapat menang. Saudara, gampang banget. Lalu berkatalah Daud, Allah telah menerobos musuhku dengan perantaraanku seperti air menerobos. Kenapa Daud berkata seperti ini? Daud orang yang penuh dengan apa? Ada rasa syukur dan ada ucapan syukur. Ada rasa syukur dan ucapan syukur. Apa beda rasa syukur sama ucapan syukur? Rasa syukur tuh selalu merasa dicintai, diterima, disayang oleh Tuhan. Makanya selalu ada rasa syukur. Ucapan syukur adalah tindakan. Rasa syukur adalah perasaan yang selalu mau bersyukur aja. Karena banyak banget kebaikan yang diterima. Saudara, ketika Daud menang, keluar tuh rasa syukurnya, keluar tuh ucapan syukurnya saudaraku. Yang ngerti katakan amin. Dia bilang, ini Allah yang buat. Ya kan, ini Allah yang nerobos. Ya kan, dia nggak tunjukin bahwa dia hebat. Dia yang menang. Terus kita akan baca lagi saudaraku. Orang Israel itu, orang Filistin itu meninggalkan para allahnya di sana. Lalu orang Israel membakar habis atas perintah Daud. Rupanya saudara, kemenangannya ini kemenangan mutlak. Kenapa? Apa yang disembah, apa yang menjadi Allah, ya, apa yang menjadi Allah orang Filistin itu apa saudara di sana, karena dia tinggalkan. Ini kalau sehari-harinya saudara, kalau saudara bisa ngadepin masalah ya, masalah keuangan kah, masalah penyakit, masalah apa, saudara. Jadi kemenangan yang Tuhan beri bukan cuma saudara sembuh penyakit, pulih keuangannya atau pulih rumah tangganya, tapi dampaknya membawa orang lain itu bisa menjadi percaya kepada Yesus lewat kehidupan, lewat kesaksian hidup saudara. Yang mengerti katakan amin saudara. Ayat 13, ketika orang Filistin menyerbu sekali lagi di lembah itu. Jadi sudah dikalahkan bukan arti menang. Kita ini setelah kita juga udah menang, ngalami kemenangan, mujizat, sukses, dengar baik saudara. Itu bukan akhir, makanya sukses itu satu perjalanan untuk melakukan kehendak Allah.
Sukses bukan tujuan. Kemenangan bukan tujuan. Katakan amin saudara. Ini. Saudaraku, kaya bukan tujuan. Untuk segala macam. Ini adalah perjalanan. Bayangin saudara, ketika Daud memperoleh kemenangan atas orang Filistin. Saudara, tidak lama kemudian orang yang sama, musuh yang sama, datang lagi untuk menyerang. Di sini dikatakan apa saudara? Apa yang respon daripada Daud? Daud tidak anggap enteng. Daud tidak anggap remeh daripada musuhnya. Ayat 14 di sini katakan, maka bertanyalah Daud kepada Tuhan, kepada Allah. Lalu Allah menjawab, janganlah maju di belakang mereka, tetapi buatlah gerakan apa? Melingkar terhadap mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Dan bila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon kertau itu, maka haruslah engkau keluar bertempur, sebab Allah telah keluar berperang ke depanmu untuk memukul kalah tentara orang Filistin. Jadi ada jamin, dia tanya, Tuhan jawab, dapat jaminan. Caranya gimana? Rupanya strateginya beda. Dan Daud berbuat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Maka mereka memukul kalah tentara orang Filistin, mulai dari Gibeon sampai Geser. Ayat 17, baca yang keras. Yuk, 1, 2, 3. Lalu termasyurlah nama Daud di segala negeri. Dan Tuhan mendatangkan apa? Rasa takut kepada Daud atas segala bangsa. Kalau udah kayak gini, aman. Negara Israel ya aman, bangsanya aman. Kalau aman bisa membangun. Kalau bisa membangun, bangsanya jadi makmur. Coba bayangin kalau bangsanya perang terus, kapan ada waktu untuk membangun? Bayangkan kalau rumah tangga bertengkar terus, kapan ada waktu cari rejeki? Kalau kota perang terus, bangsa perang terus, kapan ada waktu untuk membangun bangsa ini? Semuanya. Makanya pentingnya saudara dan saya, kita semua, ayo kita terus berdoa untuk kerukunan, untuk kesatuan, mulai daripada diri kita, keluarga kita, gereja, dan bangsa kita. Katakan amin saudara. Jangan kita mau dipecah belah. Jangan mau kita dipecah belah. Kita harus berusaha keras menjadi apa? Pembawa damai. Katakan amin saudara. Nah, saya akan jelaskan secara singkat. Saudara, dari pembacaan tadi sebenarnya saya udah jelasin sih. Ada 5 prinsip yang saudara harus bisa ketahui, saudara catat, ya kan? Untuk kita bisa jalankan, saudara. 5 prinsip hidup berkemenangan berdasarkan kisah Daud ini, saudara. Yang pertama kita lihat, saudaraku, Daud itu, saudara, ya kan, dia diurapi. Dia diurapi. Saudara, kalau mau hidup berkemenangan, kalau saudara mau sukses, kalau saudara mau diberkati, kalau saudara mau hidup dengan damai, sejahtera, sukacita, dengar baik, satu kuncinya. Saudara tiap hari harus diurapi. Saudara harus mendapatkan urapan yang baru, minyak yang baru setiap hari. Makanya gak ada salahnya saudara masuk menara doa tiap hari. Saudara ikut menara doa setiap hari. Tujuannya apa? Kita butuh minyak urapan yang baru. Dari apa? Roh Kudus. Yang percaya katakan amin saudara. Jadi urapan Roh Kudus adalah kunci untuk mengalami hidup berkemenangan. Ini kuncinya. Kalau kita, ya kan, kekuatan kita itu apa? Pengurapan. Jadi orang percaya harus punya urapan, harus punya kuasa. Orang dunia aja saudara, orang dunia aja percaya. Saya tuh sering dengar cerita, kalau ada anaknya mau merantau ke Jakarta, si mama yang sayang sama anak laki-lakinya langsung datang ke orang pinter, minta jimat. Dan dikasihlah jimat itu kepada anaknya. Nak, ini barang kau simpan ya untuk perlindungan, supaya kamu dilindungi dan supaya kamu berhasil. Maksud si mamanya apa? Supaya anak ini punya kuasa.
Enggak sendiri, ada yang lindungi dan ada yang bisa buat berhasil. Itu cara orang dunia. Mungkin cara kita dulu, mama kita, saudaraku. Ya kan, nih dipakein yang namanya, kalau kami dulu bilang istilahnya hook. Kasih apa namanya yang merah. Supaya enggak kena kuasa gelap. Jadi intinya adalah, ya kan, kenapa harus diminumin. Segala macam. Ini bicara tentang kuasa. Setiap orang butuh kuasa. Yang tidak hanya dengan kekuatan diri sendiri, ada unsur lain yang nolong dia. Itu sebagai orang Kristen, Tuhan janji. Begini saudara, kamu akan menerima apa? Kuasa. Kalau Roh Kudus turun atas kamu. Katakan amin saudara. Ini janji Tuhan buat setiap kita. Kamu akan menerima kuasa. Kalau Roh Kudus turun atas kamu. Dan kamu akan menjadi apa? Saksiku. Di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Urapan Roh Kudus itu ada di mana? Di dalam hadirat Allah. Urapan Roh Kudus itu ada di mana? Di dalam hadirat Allah. Kita lengkapi anak-anak kita dengan sekolah, dengan ilmu pengetahuan. Itu juga kuasa. Tapi tidak cukup dengan sekolah. Tapi juga kita harus lengkapi anak-anak kita dengan apa? Urapan Roh Kudus. Para pengerja di bawah kita, ini perlu dapat pengurapan. Saudara perlu ada urapan. Kalau saudara diurapi untuk bisnis, apa yang terjadi? Saudara punya kuasa Allah, punya kekuatan Allah, saudara punya hikmat Allah. Katakan amin saudara. Urapan ini yang memampukan. Saudara bisa mengerjakan dengan lebih baik, jauh lebih baik. Ketimbang saudara tidak diurapi. Saudara bisa bekerja, saudara bisa melayani dengan jauh lebih baik. Kalau saudara diurapi. Katakan amin. Katakan amin. Jadi kita penting, itu urapan saudaraku. Ya, urapan Roh Kudus ada di dalam hadirat. Makanya di menara doa ini, kalau saya pribadi, walaupun saya ini ya pendeta, gembalanya, pengkhotbahnya, kalau ibadah, saya ikut nyanyi, saya pimpin nyanyi juga. Karena saya tahu hadirat Allah tuh ada di mana. Ketika saudara saya buka suara berdoa. Buka suara memuji menyembah Tuhan. Buka suara dengan hati kita sujud sembah dia. Waktu saudara menyembah dia, saudara masuk dalam hadirat Allah. Saudara saya ingin beritahu, di dalam hadirat Allah itulah ada kuasa Allah. Ya kan saudara? Makanya dikatakan di Kisah 1 ayat 8, kamu akan menerima kuasa. Kuasa ini urapan. Kalau Roh Kudus turun atas kamu, ketika Roh Kudus turun itulah hadirat Allah. Di dalam hadirat Allah, di situ ada apa? Kuasa Allah. Yang ngerti katakan amin saudara. Hadirat Allah merubah hati kita, melembutkan hati kita. Ketika saudara penuhi Roh Kudus turun, saudara penuh dengan hadirat Allah, maka buah roh yang keluar. Di dalam hadirat Allah ada kuasa Allah. Disitulah karunia roh bekerja. Katakan amin saudaraku. Kita perlu di sini hidup. Saudara, karunia roh itu apa? Ya karunia hikmat, berkata hikmat. Karunia berkata-kata pengetahuan, kata-kata nubuatan. Saudaraku, kita bisa menyembuhkan orang sakit, membuat mujizat, berbahasa roh, karunia membedakan roh, karunia menafsirkan bahasa roh. Itu karunia-karunia. Saudara, itu kuasa yang luar biasa yang Tuhan berikan. Buah roh itu apa? Kasih, damai sejahtera, sukacita, kelemah lembutan, kebaikan, kesalehan, penguasaan diri. Semua itu keluar semuanya saudara. Kapan itu? Pada waktu saudara suka doa. Doanya apa? Doanya minta supaya dipenuhi Roh Kudus. Doanya apa? Supaya saudara bisa masuk hadirat Allah. Ya kan? Ya itu dengan cara itu doanya. Mujinya. Kalau muji sungguh-sungguh keluar dari hati yang terdalam. Saudara sembah dia. Lembutin hatiku Tuhan. Lembuti. Pada waktu itu kita perlu urapan. Ketika saudara diurapi. Orang gak bisa diurapi kalau saudara gak masuk hadirat. Saudara hanya bisa masuk hadirat kalau saudara suka doa muji nyembah. Doa. Orang itu suka muji nyembah kok gak masuk hadirat. Harus cinta.
harus cinta. Harus cinta sama Bapa, cinta sama Yesus, merindukan Roh Kudus. Kalau enggak cinta ya enggak bisa. Karena yang namanya kekristenan itu bukan agama. Kekristenan bicara tentang sikap hati yang mau mengasihi Tuhan, yang merindukan Tuhan. Namanya siapa? Yesus Kristus. Bukan sekedar melakukan ini, itu. Dah. Bukan cuma kegiatan doa yang tertulis dibacain. Bukan. Bicara hubungan dari hati ke hati. Pentingnya yang pertama, saudara harus tiap hari dipenuhi Roh Kudus. Kalau saudara dipenuhi Roh Kudus, apalagi saudara seorang hamba Tuhan, saudara seorang worship leader, penyanyi apapun, itu bisa kelihatan. Waktu saudara pegang mikrofon, ketika saudara pimpin doa, ketika saudara mulai naikkan nyanyian, orang bisa rasakan ada Tuhan dalam diri saya. Saya bisa rasakan hadirat Allah dalam diri kita. Waktu saudara pimpin doa makan sekalipun, kalau saudara seorang yang suka diurapi Roh Kudus setiap hari, kelihatan ada bobotnya, ada wibawa Allahnya. Ini penting, saudara, jangan endah jadi orang Kristen, harus ada kuasa. Jangan keluar rumah tanpa kuasa Allah. Jangan keluar rumah kalau belum diurapi. Kasalnya ke situlah. Katakan amin, saudara. Ya, pagi saudara saat teduh, pas malam saudara ikut menara doa online ini, saudaraku. Atau saudara ulang lagi pagi-pagi. Ada jemaat GBI MPI YouTube, cabang YouTube bilang, Pak Sabta, setiap pagi-pagi saya ikut nyembah lewat menara doa online. Saya buka YouTube, itulah saat teduh saya pakai. 70 menit saya ikut nyembah, nyanyi, doa, nyembah. Lalu firman saya dengerin lagi, saya catat. Lalu dari situ saya sendiri pakai inilah saya. Dia bilang, sangat diubahkan. Saudara dan saya, dua-dua kita harus diurapi. Saudara bisa berbahasa roh, sering-sering berbahasa roh kalau sudah bisa bahasa roh. Yang belum bisa berbahasa roh, saudara minta supaya Tuhan penuhi saya. Sebagai tanda awal seorang dipenuhi dengan Roh Kudus adalah berbahasa. Kalau saudara sudah berbahasa roh, seperti lebih dalam lagi sama Tuhan. Daud, dia seorang yang diurapi. Di masa tuanya dia berkata begini, saudaraku. Di dalam Mazmur 20 ayat 6, dia katakan begini. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Dia bilang, sekarang aku tahu Tuhan berikan kemenangan kepada siapa? Orang yang diurapi. Saya berdoa, saudara, prinsip ini tidak boleh kita tinggalkan. Prinsip ini prinsip yang penting berdoa. Yang prinsip yang kedua yang saudara tangkap ini adalah seperti Daud. Saudara, ketika dia mendengar bahwa orang Filistin maju untuk menyerang daripada Daud, apa yang dibuat tuh? Daud tidak bersembunyi. Daud tidak kabur. Waktu ada masalah, Daud tidak kabur. Saudaraku, tapi Daud apa? Dia hadapi masalah. Kalau saudara ada masalah, kita ada masalah, ngalami, jangan kabur, harus hadapi. Alkitab bilang, saudaraku, ya kan? Tetapi Daud mendengar hal itu, lalu majulah ia menghadapi mereka. Ketika orang Filistin itu datang mengadakan penyerbuan di lembah Refaim. Kita harus hadapi. Kita harus selesaikan masalah. Kita harus selesaikan kewajiban kita. Kita perlu namanya urapan Roh Kudus di dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah kita. Katakan amin. Ini pentingnya. Karena urapan ini penting untuk apa? Kita mau menghadapi. Kalau saudara punya urapan, saudara pasti punya keberanian untuk menghadapi. Katakan amin, saudara. Berulang kali saya katakan, kasih Allah tanpa syarat. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka diberikan anak yang tunggal. Dia beri tanpa syarat karena mengasihi. Kayak saudara juga mengasihi anak saudara, mengasihi seseorang. Kalau memberi yang udah gak pakai syarat-syarat lagi, ngasih aja. Saya belajar ini.
Saudaraku, kalau saya mengasihi, saya memberi, berilah. Gak usah pakai syarat-syarat. Tetapi Tuhan tuh gini, janji Tuhan ada syarat. Ya kan? Barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya kan? Dia berikan Yesus. Ya, supaya semua orang bisa diselamatkan. Untuk bisa selamat, mereka harus percaya pada Yesus. Apakah saudara sudah percaya kepada Yesus? Apakah saudara sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi? Apakah saudara sudah dibaptis selam sebagai tanda saudara dipercaya sama Tuhan? Ayo beri diri saudara dibaptis. Beri diri saudara untuk diselamatkan. Katakan amin saudara. Karena ini syaratnya saudaraku. Nah, ketika kita berhasil menyelesaikan masalah dalam hidup kita, saudaraku, ya kan? Maka Tuhan akan berikan kita terobosan dan berkatnya itu. Ya, kita dapat menemukan solusi masalah kehidupan dengan urapan Roh Kudus. Saya nangkapnya gini ya. Kayak tadi Daud sekali diserang sama Filistin, saudaraku, dia menang. Yang kedua kali diserang lagi oleh Filistin, Daud menang. Tapi kemenangan yang kedua, saudara sini, ada penjelasannya. Saudara, Daud menjadi apa? Termasyur. Termasyurlah nama Daud, ayat 17 katakan. Termasyurlah nama Daud. Dan Tuhan mendatangkan rasa takut kepadanya atas segala bangsa itu. Poinnya apa yang membuat Daud menjadi termasyur? Karena Daud mengatasi dan menyelesaikan masalahnya. Yang ngerti katakan amin saudaraku. Semakin banyak kita bisa menyelesaikan masalah dalam hidup kita, maka kita akan mendapatkan apa? Upah, berkat, terobosan yang semakin besar. Kita ini dibayar saudara oleh kehidupan sebenarnya. Sebesar masalah dan kesulitan yang bisa kita selesaikan. Saya kasih contoh di Alkitab dulu. Jadi jangan, kalau ada masalah jangan kabur. Katakan amin saudara. Kalau ada masalah selesaikan. Karena lewat masalah ini adalah jembatan promosi. Masalah ini jembatan untuk saudara seperti Daud menjadi apa? Termasyur. Masalah ini menyebabkan saudara menjadi orang yang hebat. Katakan amin saudara. Hanya orang yang hebat adalah orang yang menjadi solusi atas masalah. Orang besar adalah orang yang berhasil menjadi jawaban atas setiap masalah orang lain. Orang itu dianggap orang yang kecil dan gak ada gunanya kalau orang itu bukan menjadi solusi tapi menjadi apa? Pembuat daripada masalah. Karena ada dua saudara. Kita ini diingat karena dua hal. Tukang buat masalah atau tukang menyelesaikan masalah. Sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya, Tuhan panggil kita bukan bikin orang kena masalah, tapi supaya orang bisa selesai masalahnya. Bisa mendapatkan apa yang menjadi impian mereka. Saudara yang mau katakan amin. Daud saudara, ya kan, sebagai seorang yang mau menyelesaikan masalah. Dia orang yang mau mewujudkan impian orang lain. Ya kan saudara, Yusuf, saya kasih contoh Yusuf. Ya, Yusuf menyelesaikan masalah di mana Firaun punya mimpi yang membuat dia gelisah. Kita sudah tahu mimpi Firaun itu apa, saudaraku? Tentang 7 lembu, saudara, tentang 7 gandum dan lain sebagainya, saudara. Ini membuat dia gelisah. Yusuf tampil menyelesaikan masalah Firaun. Ketika dia selesaikan masalah Firaun, Yusuf jadi orang besar. Jadi orang yang berguna buat bangsa itu. Daud, saudara lihat di sini, dia menyelesaikan masalah bangsanya dengan cara apa? Dia taklukkan Goliat. Goliat itu pembuat masalah. Tapi Daud yang menyelesaikan masalah. Pada waktu Daud menyelesaikan masalah satu bangsa, saudara, dengan menaklukkan Goliat, Daud bisa masuk ke istana raja. Dia jadi apa? Jadi mantu raja. Jadi anak mantu raja. Kalau anak mantu ya anak. Mungkin kita tidak lahir dari keluarga kerajaan, tapi saudara bisa diangkat menjadi raja.
Karena saudara adalah anak raja di atas segala raja. Namanya Yesus. Katakan amin. Dengan cara apa? Dia akan berikan kita kekuatan, kemampuan, hikmat untuk menyelesaikan daripada masalah. Katakan amin. Janda di Sarfat, dia menyelesaikan masalah Nabi Elisa. Yang haus, yang lapar. Ketika dia selesaikan masalah Nabi Elisa, apa yang didapat oleh Tuhan pelihara janda di Sarfat di masa krisis ekonomi, di masa kelaparan. Dan Tuhan membangkitkan anaknya yang sakit dan mati. Saudaraku yang Kristus. Jadi kita ini diupah, dibayar sesuai dengan masalah yang kita selesaikan. Oleh karena itu kenapa kok datang masalah dalam hidup kita? Itu supaya kita bisa. Tuhan mau masalah yang terjadi di hidup kita. Itu seperti kayak sekolah atau latihan. Karena panggilan Tuhan dalam hidup kita adalah kita harus menjadi apa? Problem solver. Bukan problem maker. Itu istilahnya. Kita bisa menyelesaikan masalah orang lain. Dengan istilah yang sering saudara dengar, menjadi berkat bagi banyak orang. Menjadi berkat buat banyak orang. Bukan jadi kutuk buat orang lain. Gara-gara kita, orang jadi copot. Saudara, kehilangan pekerjaan, kehilangan rezeki, kehilangan segala macam kesempatan. Karena kita. Kehilangan damai sejahtera. Jangan sampai karena kita. Orang kehilangan sukacita, kehilangan damai sejahtera, kehilangan pengharapan. Kehilangan rasa hormat dengan orang lain. Tapi biarlah kita menjadi problem solver. Karena kita melihat keluarga-keluarga dipulihkan. Ekonomi dipulihkan. Orang yang sakit bisa disembuhkan. Orang yang lemah bisa dikuatkan kembali. Saudara, oleh karena doa-doa saudara. Oleh karena kata-kata saudara. Oleh karena kebaikan hati saudara. Ini yang harus ada. Yang mengerti katakan amin. Kita harus hadapi masalah. Masalah kita. Tujuannya supaya apa? Supaya kita bisa membantu orang lain keluar dari masalahnya. Jangan jadi orang. Jadi orang apa? Problem maker. Yang membuat masalah. Kita tidak mau itu. Katakan amin saudaraku. Ya kan? Apapun alasannya. Saudara, kita harus tidak boleh jadi problem maker. Apapun alasannya. Saudara, tapi yang kita harus jadi berkat. Buat banyak orang. Katakan amin. Kadang-kadang ada masalah yang harus kita selesaikan. Masalah diri kita. Masalah emosional. Masalah emosional kita. Wah, aku nih pemarah. Jangan saudara setuju. Aku nih memang orangnya keras. Kau harus tahu ya orang keras. Jangan bangga. Dan ini masalah. Yang harus diselesaikan. Jangan dihindari, jangan dibenarkan. Kita mungkin punya kebiasaan buruk. Saudara, itu harus kita harus atasi masalah dan kesalahan dalam mengelola keuangan. Kita bisa gagal dalam keuangan, kita banyak utang, kita kok nggak dapat kerja, segala macam itu. Kalau kita mau jujur, kita akan belajar Tuhan. Coba seperti ada lagu, ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Kadang-kadang masalah komunikasi, kita punya masalah dalam komunikasi kita. Kalau ngomong tuh orang Palembang bilang nyegak-nyegak, kalau orang Betawi bilang bentak-bentak, nadanya keras. Lalu dengan apa namanya? Membenarkan diri. Memang aku orangnya kayak gini kalau ngomong. Ya bisa dirubah lah, gak enak didengarnya. Masa yang gak enak masih kita setuju? Ini kadang-kadang kita harus selesaikan. Gak cukup kita diurapi, tapi kita harus selesaikan, hadapi masalah itu. Saudaraku, dalam hal tadi kita udah bahas iri. Kadang-kadang kita nggak suka nyingkirkan orang, suka sudutkan orang, nyingkirkan, sudutkan, rendahkan. Kalau toh ngangkat, tujuannya untuk ngebanting, angkat dibuang. Ini masalah sebenarnya, ya kan saudara? Kalau orang tuh satu-satu tinggalkan kita,
Bukan karena mereka benci sama kita. Mungkin kita tidak hormati diri kita. Sehingga orang tidak bisa hormati kita. Saudara, mungkin kita punya masalah yang harus kita hadapi. Masalah mulut. Saya bilang, tentang apa yang keluar dari mulut kita itu kata-kata. Coba dicek. Atau apa yang masuk ke dalam mulut kita. Ini bicara makanan. Ya kan kena sakit segala macam. Nah ini masalah-masalah yang harus dihadapi. Katakan amin saudara. Ya kan ini penyebabnya. Kenapa? Kita bisa lihat gimana komunitas kita tuh gimana. Dan lain sebagainya. Saudara kita harus belajar. Justru kita harus bangun nih. Belajar apa? Bersikap sopan. Sama semua. Kadang tuh kita kalau udah ngerasa deket sama seseorang. Rasa hormat kita. Rasa menghargai. Sopan santun udah mulai hilang. Karena kita pikir udah deket kita ini. Apa yang menyebabkan Yesus memuji iman daripada perwira Kapernaum? Dia tuh bisa menghormati orang yang di bawah dia, hambanya. Dia bisa sopan, bisa hargai, bisa punya rasa hormat. Dan dia punya belas kasihan. Oh hambanya. Sebenarnya yang namanya budak, itu dia kerja gak usah dibayar, dia sakit mati gak usah diurusin. Itu udah hukum kan, udah dibeli. Tapi dia bisa perlakukan budaknya seperti anaknya sendiri. Saudara, ini hal yang perlu kita hadapi. Masalah-masalah ini. Coba saudara katakan, ya kan? Supaya kita gak kehilangan. Ya kan? Jika kita dekat dengan Tuhan dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Ya kan? Bukan berarti kita bebas dari masalah. Ada masalah terus kita hadapi. Yang ketiga, ketika saudara sedang ada masalah, hadapi. Kita perlu melibatkan apa? Tuhan. Libatkan Tuhan dalam menyelesaikan masalah hidup kita. Ini penting. Prinsip yang ketiga adalah libatkan Tuhan. Kalau ada masalah jangan ditunda menyelesaikannya. Jangan dihindari. Kalau masalah dari ini, selesaikan. Kalau saudara tahu ada, kayak misalnya kita kan penyakit. Udah tahu ini penyakit. Kita udah tahu. Cepat berusaha, doa. Minta disembuhkan. Usaha untuk bagaimana cepat berobat supaya cepat sembuh. Jangan dibiarkan penyakit itu. Ya kan masalah itu sama juga dengan penyakit. Masalah itu penyakit apa ini? Ya fisik. Tadi kita udah bahas. Yang ketiga adalah libatkan Tuhan. Daud dia melibatkan Tuhan dalam masalah dia. Daud tanya sama Tuhan. Dia tanya sama Tuhan saudaraku. Dia minta apa sih solusinya? Kalau saudara ada masalah, saudara doakan gak masalah itu? Doakan tuh bukan cuma sekedar kayak stresnya itu. Kalau kita stres sama masalah, ya wajar. Tapi Tuhan mau stres, khawatir. Tuhan aku takut, aku khawatir dengan masalah ini. Aku serahkan ini kepadamu. Aku percaya karena Tuhan mengasihi saya. Engkau nyawa aja engkau beri. Masakan. Engkau tidak mau memberikan bagiku solusi. Berikan saya solusi atas masalah ini Tuhan. Saya pernah sharing saudaraku yang kasih Kristus sama satu ya seorang anak Tuhan. Dia cerita tadi ya dia bilang saya kenal dia ini orang dekat sama Tuhan. Kalau saya doa sama dia saya rasakan tuh saya dijamah justru. Tadi doa bareng pagi lalu dia cerita dia saksi. Dia bilang, dia orangnya mudah bergaul, supel gitu. Dia saksi, beberapa bulan yang lalu dia bilang kamu tahu gak, uang aku tuh menipis. Bukan aku bilang gak ada ya, menipis banget. Dan kayaknya gak tahu cukup gak ya untuk kebutuhan sehari-hari. Dia bilang begitu. Karena ya penghasilan dia udah dipotong 50%. Dia memang ada pekerjaan sampingan jualan produk-produk kesehatan. Tapi itu terhenti sejak pandemi ini. Orang gak lagi pikir itu. Lalu dia bilang aku doa. Aku hadapkan masalahku ke Tuhan. Aku gak tahu mau gimana. Aku juga keluar juga gak berani segala macam. Dia bilang gak lama doa beberapa hari kemudian. Itu temen aku dari Australia. Dia telepon aku dia bilang. Kamu
mau nggak, ya kan, bantu pasarkan. Dia bilang produk nih, satu produk, ya kan, kesehatan, ya kan, berak kesehatan itu untuk wanita. Dia bilang itu, ya kan, wah aku nggak punya duit untuk beli nanti atau jaminan segala barang, aku nggak ada. Dia bilang untuk itu aku bisa ini yang lain. Dia bilang gitu kan. Akhirnya dia bilang, teman dia bilang, ini bilang enggak, aku kirim aja deh barang. Diawali dikirim juga sampel satu lusin, kirim. Saudaraku, dia cerita sama saya. Waktu dikirim, dia 12 dulu dikirim. Aku tanyain sama teman-teman aku. Ya kan, barang kayak begituan kan, ya orang mana mau beli sebenarnya. Yang penting makan dulu lah. Kayak gitu-gitu, apa sih berat kayak gitu untuk kesehatan lagi, dia bilang gitu kan. Tapi dia bilang, aku tawarin, habis, kirim lagi. Jadi akhirnya aku bisa jualan barang ginian. Dan Tuhan tuh pelihara, Tuhan cukupi lewat ini. Dia bilang, aku nggak pernah nyangka orang ini kok bisa cari aku untuk supaya aku bisa jualan ini. Saya mau kasih contoh kesaksian ini, itu hal kecil tentang golden connection. Saudaraku, kalau saya bilang gini, yang penting kamu tuh deket sama Tuhan. Kalau kamu deket sama Tuhan, lalu kamu ngomong apa yang jadi kebutuhan kamu, terus hidup hanya ingin supaya menurut kehendak Tuhan tuh apa? Udah hidup gak usah macam-macam, mau gini. Udah ikutin Tuhan. Aku yakin seperti ini yang Tuhan akan lakukan ke depan lagi. Katakan amin saudara. Jadi libatkan Tuhan. Daud dia libatkan Tuhan. Dia tanya sama Tuhan. Ya kan, apakah saya harus maju lawan mereka? Tuhan bilang, kok maju aja, hadapi. Aku sudah serahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Dia lawan, dia maju saudaraku. Akhirnya apa? Daud mengalami kemenangan. Seringkali saudaraku, sampai 2 kali ya. Sampai 2 kali ditanya lagi, strateginya itu beda. Ibu bapak saudaraku yang kasih Kristus. Ya kan? Makanya ini paling penting tuh jangan, ya kan, libatkan Tuhan. Ada satu ayat sehari-hari yang kita bisa lihat saudara. Yakobus 4 ayat 13 sampai 16. Coba kita akan baca sama-sama. Yuk 1, 2, 3. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu. Atau di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah artinya hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Ayat 15, sebenarnya kamu harus berkata. Ini yang harus kita ngomong. Karena kata-kata itu cetusan hati ya. Apakah kita ini memang melibatkan Tuhan atau ngandalkan diri sendiri? Nah lihat ya, diajarin nih sama Rasul Yakobus. Seharusnya kamu kata begini, jika Tuhan menghendaki. Karena hidup kita kan ingin melakukan kehendak Tuhan. Betul gak saudara? Kita mau ngikutin maunya Tuhan tuh apa? Aku ikut. Itulah yang bikin Tuhan senang. Kalau Tuhan senang, dia akan cukupi segala keperluan kita. Jadi kata-kata ini, jika Tuhan menghendaki, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Ya, tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Saudara, kita belajar banget nih dari Daud. Waktu orang Filistin nyerang yang kedua kali, dia tanya ulang. Memang dia libatkan Tuhan benar. Kenapa dia kok bisa libatkan Tuhan? Yang keempat, karena Daud tuh hatinya melekat sama Tuhan. Hatinya berfokus kepada Tuhan. Jadi yang keempat, kita harus tetap apa? Berjaga-jaga. Berfokus. Kalau kadang orang tuh ya kalau udah lapang, orang Palembang bilang. Kalau udah senang, kalau orang udah sukses diberkati, apa yang dia mau udah kesampaian, biasanya fokusnya ke diri dia, fokusnya ke ikan. Maksudnya kalau misalnya kayak Petrus kan nggak dapat ikan tuh semalam-malaman. Ya kan, Tuhan kasih perintah, tebarkan jalamu untuk tangkap ikan. Dia tangkap tuh ikan, dia dapat ikannya. Saudaraku, kita bisa jangan fokus ke ikannya. Seperti Petrus, dia sujud nyembah ke Yesusnya. Katakan amin saudaraku. Semua yang keberhasilan, semua apa segala macam saudara. Termasuk saudara sudah bisa dapat pasangan hidup. Bisa dapat jodoh, dapat anak, dapat jabatan, dapat apa. Itu semua
Untuk supaya saudara sebagai kendaraan atau alat supaya saudara bisa menyaksikan kebaikan Tuhan. Katakan amin saudaraku. Jangan fokus ke sininya. Karena Tuhan itu nanti akan ada. Mau angkat saudara lagi. Promosi saudara lagi. Buat saudara makin lebih besar lagi. Dengan cara apa? Dia kirim lagi masalah yang lebih besar. Masalah lebih besar. Tapi dengan melibatkan Tuhan. Masalah itu atau pencobaan itu menjadi pencobaan yang biasa. Yang tidak melampaui kekuatan kita. Karena apa? Karena kita memakai kekuatan siapa? Tuhan. Yang ngerti katakan amin saudara. Yang kelima, ini yang tutup terakhir saudaraku. Kita melihat nih pentingnya apa saudara? Ya, bukan cuma fokus. Ketaatan dan kerendahan hati. Taat sama Tuhan dan rendah hati ini kunci untuk datangkan kehormatan. Alkitab bilang ini Daud kan taat sama rendah hati. Tuhan suruh apa? Dia ikut. Dia rendah hati, dia tanya sama Tuhan. Tuhan kasih perintah ini, dia taati. Dampaknya apa? Termasyurlah Daud. Termasyurlah nama Daud di segala negeri. Dan Tuhan mendatangkan rasa takut kepadanya. Saya percaya, saudaraku Yesus Kristus, Tuhan akan mengangkat saudara. Hari ini ada 5 prinsip yang saudara dan saya harus ingat-ingat terus. Pertama apa? Minta urapan Roh Kudus. Yang kedua, hadapi masalah. Yang ketiga apa? Libatkan Tuhan dalam masalah. Yang keempat, tetap fokus kepada Tuhan. Setelah masalah sudah selesai. Karena akan datang masalah baru yang lebih besar. Katakan amin. Terus rendah hati tetap. Sama taat. Rendah hati apa? Tetap tanya sama Tuhan. Libatkan terus Tuhan. Dan taati dia. Saya percaya saudara diberkati Tuhan hari ini.